Sebenarnya makna pendamping ini seperti apa sih Bu? Mungkin juga kan banyak sahabat Pompi yang memang ingin memulai usahanya sebagai UMK atau juga mungkin sudah mulai merintis tapi masih butuh pendampingan. Nah ini pendampingannya seperti apa? Betul. Bagaimana sih kalau mau mengurus izin edar? Tapi ternyata untuk mengurus izin edar banyak sekali nih persyaratannya, baik dokumen, kemudian sarana produksinya yang harus disiapkan. Nah ini kadang mereka blank. Biasanya tantangan seperti apa sih Bu Anita nih yang terjadi ketika sedang pendampingan ya? Labelnya saja kadang mereka cuma baru nama, nggak ada brand, nggak ada perlengkap informasi tambahan lainnya begitu ya sesuai dengan regulasi. Sebenarnya gratis nggak sih Bu ini pendampingannya dan bagaimana sih kalau sahabat Pompi memang mau mendapatkan pendampingan untuk UMK ini? Hai sahabat Pompi, kembali lagi yang pastinya di podcast Klub Pompi. Dan seperti episode-episode sebelumnya, kita banyak banget bahas hal-hal yang seru ya. Dan tentunya hari ini juga Ayah akan ketemu lagi dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Dan kalau mungkin biasanya sebelumnya kita ini bahas mengenai makanan misalnya gitu kan, terus juga nutrisi yang terkandung dalam makanan, terus juga bagaimana mengolah makanan. Tapi yang kali ini bisa jadi informasi baru yang menarik buat sahabat Pompi yang mungkin sedang memulai bisnisnya ini ya sebagai UMK atau juga mungkin baru kepikiran kayaknya bisnis seru kali ya. Nah ini bisa dibahas tuntas ya di episode kali ini, dan juga buat kamu yang memang mau memulai usahanya atau sedang merintis usahanya yaitu memang fokusnya di bidang UMK ya, ini bisa banyak banget tanya sama narasumber yang satu ini ya. Apalagi mungkin buat kamu yang penasaran dengan program pendampingannya seperti apa, juga mungkin kalau mau cari informasi-informasi menarik untuk usaha barumu ini di mana. Nah, Ayah akan ketemu dan ditemenin bareng sama Ibu Anita ini selaku Ketua Tim Pemberdayaan Fasilitator dan UMK Pangan Olahan. Halo Ibu Halo, Anita. selamat pagi Maya. Pagi, selamat datang di podcast Klub Pompi ya Bu. Ini baru pertama kali kita ketemu. Nah Ayah pengen banyak banget tanya mengenai UMK. Tapi sebelumnya boleh kenalan dulu mungkin sama sahabat Pompi, Ibu Anita ini sebagai apa dan mungkin tugasnya seperti apa? Iya, halo sahabat Pompi, selamat pagi. Mungkin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anita Nuraini, biasa dipanggil Ibu Anita, biasanya kadang Ibu An juga Ibu An, di kantor. Oke, seperti itu, dan kebetulan diberikan amanah untuk melakukan pendampingan kepada UMKM pangan olahan di kita ya, di negara kita. Dan mudah-mudahan banyak sih program yang kita berikan ya, yang kita luncurkan, yang ini bisa dimanfaatkan oleh rekan sahabat Pompi yang bergerak di sektor UMK pangan olahan. Nah kalau tadi kan Bu Anita bilang ini sebagai pendamping UMK. Nah sebenarnya makna pendamping ini seperti apa sih Bu? Mungkin juga kan banyak sahabat Pompi yang memang ingin memulai usahanya sebagai UMK atau juga mungkin sudah mulai merintis tapi masih butuh pendampingan. Nah ini pendampingannya seperti apa? Betul. Kalau kita melihat kepada definisinya ya, sebenarnya pendampingan itu jauh lebih intensif lagi dari sekedar melakukan edukasi. Jadi kalau sosialisasi atau penyuluhan itu hanya satu arah, kita memberikan pemahaman, pengetahuan kepada pelaku usaha UMK pangan olahan. Tetapi kalau pendampingan itu sampai benar-benar intensif. Kadang kita masuk ke datang ke sarananya, visit, kita berikan informasi ini baiknya seperti ini, ya ada solusi, ada opsi seperti itu, sampai kepada dari mulai menyusun dokumennya. Kadang mereka nggak ada tuh yang paham membuat diagram alir itu seperti apa gitu ya, kadang apalagi yang startup gitu ya. Kemudian sampai kepada dia mendapatkan nomor izin edar. Kalau kita bicara ke usaha mikro kecil itu ya boleh dibilang mungkin ya pemahamannya belum banyak untuk ke arah sana, sehingga dibutuhkan pendampingan yang lebih intensif kepada mereka, bahkan one on one, jadi langsung satu-satu ke sarana UMKM-nya seperti itu. Berarti bahkan dari hal paling mendasar sampai prosesnya sampai UMK ini lahir bahkan ya Bu ya. Betul, sampai punya izin edar produknya. Sampai punya izin edar. Tapi ketika memang mereka sudah dapat izin edar, ini mungkin masih bisa dapat pendampingan setelah itu atau? Ya, karena bentuk pendampingan di kita banyak ya, tidak hanya meningkatkan pengetahuan sampai pada izin edar, tapi sampai ke pengembangan pemasaran.
pengawasannya. Jadi kita bekerjasama dengan kementerian lembaga lain untuk bisa membantu bagaimana binaan kita ini tidak hanya menghasilkan produk yang aman, punya izin edar, tapi juga bisa ya istilahnya perluasan area pasarnya ya, domestik ataupun internasional seperti itu. Oke, berarti pendampingan ini kan bahkan sesuatu hal yang sangat penting nih ya bagi pelaku usaha yang memang mau memulai atau mungkin bahkan juga memang belum tahu caranya untuk memulai seperti apa. Nah, tapi selain karena bisa memberikan informasi, ini karena apalagi sih Bu untuk UMKM ini kok harus ada pendampingan nih? Ya, manfaatnya apa lagi? Manfaatnya banyak sekali. Yang pertama tadi ya, bisa jadi mereka awam sama sekali belum tahu, maka ini kita edukasi dengan penyuluhan, dengan sosialisasi seperti itu. Baru next stepnya mereka kita kenalkan bagaimana sih kalau mau mengurus izin edar. Tapi ternyata untuk mengurus izin edar banyak sekali nih persyaratannya, baik dokumen, kemudian sarana produksinya yang harus disiapkan. Nah ini kadang mereka blank, belum dapat informasi seperti apa. Nah dari kita tim kami baik yang di pusat maupun yang di unit pelaksana teknis di daerah begitu ya, sudah punya program rutin pendampingan yang mana ini bisa menjadi salah satu wahana atau channel bagi UMKM tadi bisa melek ya istilahnya melek nomor izin edar supaya mereka nanti bisa mengedarkan atau memperjualbelikan produknya dengan aman. Dengan aman itu artinya memenuhi ketentuan. Seperti itu. Oke, berarti memang dibantu dari awal ya Ibu sehingga mendapat izin edar itu. Dan juga kalau misalnya pendampingan ini bentuknya apakah sebulan sekali, 3 bulan sekali, atau seperti apa biasanya? Iya, program pendampingan ini ada macamnya, ada beberapa ya. Yang pertama memang kita lakukan pendampingan secara langsung dari petugas UPT, tetapi ada juga yang pendampingan dengan perpanjangan. Jadi ada SDM eksternal dari Badan POM yang sudah kita latih, kompetensinya sudah kita tingkatkan, dan ini menjadi perpanjangan tangan kita melakukan pendampingan ke UMKM. Salah satu contohnya kami bekerjasama dengan Ormas, organisasi masyarakat dan juga asosiasi. Kader dari mereka kita latih untuk kemudian mereka mendampingi UMKM. Kemudian yang kedua dari Civitas Akademika khususnya perguruan tinggi, ada sekitar 20 perguruan tinggi saat ini yang bergabung bersinergi dengan Badan POM. Mahasiswanya yang di semester akhir 5 atau 6 gitu, itu tergabung dalam program Pangan Aman Goes to Campus, yang mana salah satu bentukannya adalah mereka terjun ke UMKM, ada experience, ada skill yang kita bekali ke mereka untuk mereka juga mendampingi UMKM. Jadi secara tidak langsung ini justru menjadi exit point bagi Badan POM bagaimana memperluas cakupan pembinaan kita ke UMKM. Oke, berarti memang pembinaan UMKM ini tidak hanya terjadi pada pelaku usahanya, tapi juga mungkin tadi datang ke ormas, ya lalu juga ke mahasiswa yang mungkin juga bisa akhirnya jadi pendamping bagi UMKM itu tersebut ya Bu ya. Oke, berarti kalau memang secara keseluruhan tadi kan Bu Anita jelaskan pendampingannya seperti apa, mulai dari awal hingga akhirnya mendapatkan izin edar, lalu juga ada pendampingan tambahan setelah itu, terusannya seperti apa gitu kan. Nah, berarti Bu Anita nih udah banyak tahu nih biasanya keluhan-keluhan yang dirasakan sama pelaku UMKM ini seperti apa. Nah, biasanya tantangan seperti apa sih Bu Anita nih yang terjadi ketika sedang pendampingan ya? Betul. Ya, pada saat kita mengedukasi atau pada saat kita melakukan pendampingan biasanya keluar curcol-colnya gitu ya, curhatnya gitu ya dari UMKM itu banyak sekali yang mereka mungkin juga tidak tahu cara produksi yang baiknya seperti apa sesuai ketentuan gitu ya. Kemudian labelnya saja kadang mereka cuma baru nama, nggak ada brand, nggak ada perlengkap informasi tambahan lainnya begitu ya sesuai dengan regulasi. Atau juga kadang mereka produk saya ini kemasannya apa ya yang cocok, itu mereka kadang suka nggak punya informasi, akses informasi ke arah sana. Jadi kita dampingi, oh ibu produknya kan kriuk, kering dan lain sebagainya, yang ini harus pakai kemasan yang seperti ini. Jadi kita berikan opsi tadi. Termasuk kalau memang mereka mau tadi ya izin edarnya, image-nya di UMKM itu mengurus MD sulit. MD, BPOM MD sulit. MD itu mohon maaf? Makanan dalam negeri. Jadi izin edar untuk produk yang dihasilkan di dalam negeri. BPOM RI MD seperti itu. Sudah kebayang pabrikan besar. Padahal sekarang MD itu juga bukan sekarang ya, dari beberapa tahun yang lalu pun sudah kita perkenalkan bahwa UMK usaha mikro kecil pun bisa dapat MD dengan kondisi yang mereka miliki gitu ya, sepanjang
memenuhi ketentuan syarat keamanan pangan itu sudah juga bisa. Oleh karena itu pendampingan kita justru lebih terasa ke usaha mikro kecil ini, bagaimana mengangkat rekan-rekan UMK kita untuk bisa mendapatkan nomor izin MD. Jadi nggak melulu usaha mikro kecil kita itu punya nomornya SPP IRT saja gitu. Harus bisa meningkat kembali, meningkat gitu dan seterusnya seperti itu. Oke, berarti memang biasanya tantangan-tantangan yang dirasakan oleh pelaku UMK ini memang bahkan hal-hal yang sebenarnya sepele tapi ternyata memang mereka belum tahu ya Bu ya bagaimana mengatasinya. Nah mungkin Bu Nita punya perbandingan khusus nih atau yang secara signifikan ketika melihat ada UMK yang melangsungkan usahanya tanpa pendampingan dan juga dengan UMK yang melangsungkan usahanya dengan pendampingan. Ini perbedaannya apa Bu? Ya, kita pernah ada kajian tapi memang sudah agak lama ya. Kita membandingkan antara yang secara mandiri dia melakukan katakanlah mengurus izin edar dengan yang kita dampingi. Kalau yang kita dampingi itu bisa sebulan 2 bulan pun sudah selesai. Kenapa? Karena tadi ada percepatan pendampingan intensif di sarana produksi sehingga bisa menyiapkan si UMK ini tahu saya kalau proses produksi harus seperti apa untuk menata sarana produksinya. Kemudian dokumennya apa? Itu sampai didampingi menyusun SOP, formulir dan lain sebagainya ya yang menjadi persyaratan untuk mendaftar. Akhirnya ini bisa kita percepat dengan adanya pendampingan tadi. Jadi kalau mungkin bicara membandingkan antara yang dengan didampingi dengan yang tidak, sudah pasti yang didampingi jauh lebih cepat untuk mendapatkan hasil akhirnya gitu ya. Oke, berarti memang selain mungkin ketidakpahaman juga mungkin ibarat ini ya Bu, ibarat buat skripsi ya. Kalau memang ada pendampingnya tuh mungkin ada sesuatu yang ketika direvisi bisa langsung diperbaiki lagi gitu ya Bu ya. Kalau misalnya tanpa pendampingan itu mungkin agak susah, mungkin agak kesulitan dengan hal-hal yang memang tidak diketahui oleh para pelaku ini. Nah, tapi kalau tadi kita udah ngobrol dari awal pendampingannya seperti apa, lalu juga kelebihannya seperti apa. Ini mungkin kayaknya pertanyaan yang simple yang ditanyakan oleh sahabat Pompi semua. Sebenarnya gratis nggak sih Bu ini pendampingannya dan bagaimana sih kalau sahabat Pompi memang mau mendapatkan pendampingan untuk UMK ini? Ya, ini mungkin pertanyaan besar juga yang sering dilontarkan ya oleh UMK dampingan kita. Di awal mereka sudah takut duluan berapa sih yang harus saya keluarkan. Karena image-nya di lapang Mbak Aya ada fasilitator atau ada pendamping yang memang memasang tarif yang kita ya bukan dampingan BPOM ya fasilitatornya, tetapi biayanya itu sampai ratusan juta katanya gitu ya. Itu kita dapatkan sendiri informasinya dari UMK. Tetapi untuk pendampingan yang dilaksanakan oleh Badan POM ini itu free of charge, jadi tidak ada biaya sama sekali yang harus dikeluarkan oleh UMK untuk mendapatkan pendampingan ini. Yang mungkin biaya dikeluarkan oleh UMK adalah memang kaitannya dengan tanggung jawab mereka, misal mengujikan produknya seperti itu. Tapi ini pun sudah didampingi oleh UPT. Jadi kalau menjadi pendampingan UMKM pendampingan UPT, ini sudah difasilitasi pengujian di Balai Besar Balai POM setempat begitu. Jadi relatif boleh dibilang malah nggak ada pembiayaan untuk pengujian tadi, seperti itu. Jadi memang kadang menyeramkan ya mungkinnya buat UMK ini di mana baru mau mulai tapi ada yang namanya pendampingan. Ini rasanya kan kayak mau ikut les mungkin ya Bu ya. Kan biasanya les gitu kan atau misalnya private apa gitu kan biasanya ada harga yang harus dibayarkan. Tapi ternyata ini free ya Bu ya, gratis. Nah mungkin buat sahabat Pompi kalau mau ikut pendampingan ini caranya seperti apa Bu? Mendaftarkan dirinya lewat mana atau bagaimana? Ya, karena program pendampingan ini dilaksanakan baik di pusat maupun di unit pelaksana teknis yang ada di daerah, maka UMKM bisa mendaftarkan ke UPT masing-masing sesuai dengan domisili sarana produksinya. Mendaftarkan saja, nanti biasanya langsung dipandu apa yang menjadi kebutuhan dari UMKM tersebut. Karena kadang sikonnya agak beda nih, ada yang datang sudah punya dokumen, ada yang datang nol sama sekali gitu ya. Tentu ini akan dimasukkan ke dalam kelas-kelas pendampingan sesuai dengan kebutuhan mereka dan itu free of charge gitu. Setiap tahun ada kita buka open recruitment. Oh setiap tahun, berarti nanti seperti ada batch-nya ya Bu ya? Oke. Berarti kalau untuk sahabat Pompi yang mungkin baru mau punya usaha nih itu juga bisa Bu? Tanpa misalnya belum punya dokumen sama sekali itu bisa dari awal? Bisa dari awal karena memang ada termin-termin edukasi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Artinya kalau dia sama sekali belum tahu
Kita masukkan ke kelas edukasi dulu. Oh dia sudah tahu tapi belum mengimplementasikan di sarana produksinya. Kita masukkan kelas ke sistem pendokumentasian ataupun cara produksi pangan olahan yang baiknya. Dia nggak punya dokumen, oke kita masukkan kelas ke sistem penyusunan sistem pendokumentasian seperti itu. Oh dia sudah masuk ke e-sertifikasi, belum tahu izin edarnya, kita masukkan ke kelas coaching e-sertifikasi. Seperti itu, jadi sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, berarti kalau untuk jenis usahanya Bu, ini jenis usaha seperti apa saja yang bisa didampingi oleh BPOM langsung? Oke, kalau di Direktorat PMPUPO memang sesuai dengan tugas dan fungsinya lebih kepada menyiapkan si UMK ini memasuki tahapan pendaftaran. Jadi menyiapkan, mengimplementasikan cara produksinya yang baik di sarana produksinya, menyiapkan bagaimana menyusun dokumen dan persyaratan untuk pengajuan di aplikasinya sampai di situ. Tetapi kalau untuk registrasinya ada direktorat lain di Kedeputian 3 yang nanti akan menghandle. Ada aliran data dari pendampingan di Direktorat PMPU untuk kita berikan kepada direktorat lainnya yang akan menindaklanjuti tahapan tadi. Oke, berarti dari direktorat lainnya nanti dilanjutkan lagi, dibantu itu pun didampingi ya Bu ya semuanya? Iya, ada pendampingan fasilitatornya. Tapi kalau jenis usahanya misalnya apakah itu terbatas hanya boleh makanan jenis seperti apa atau hanya boleh usaha apa, mungkin itu bagaimana Bu? Ya, kalau dari produk kita tidak membatasi, yang pasti dia pangan olahan terkemas, tahan lebih dari 7 hari, nah itu bisa didaftarkan dan tidak di dapur keluarga untuk proses produksinya. Karena kalau dapur keluarga ya sahabat Pompi mungkin sudah tahu ya, kalau untuk proses produksi yang berlokasi di dapur keluarga nomor izin edarnya SPPIRT dari Dinas Kesehatan atau OSS ya. Sedangkan untuk yang MD ini untuk yang proses produknya sudah di luar atau terpisah dari dapur keluarga, segala macam pangan olahan terkemas. Oke, terpisah dari dapur keluarga itu apakah selain tempatnya itu ada juga kuantitinya Bu? Misalnya minimal kuantiti berapa baru itu bisa dianggap sebagai MD lalu bisa ikut serta dalam pendampingan ini atau bagaimana? Oke, kalau dari kapasitas produksi tidak ada pembatasan. Yang pasti kalau dia mau mengurus ke MD dengan kategori atau kriteria tadi itu bisa. Jadi tidak ada batasan skala produksi, tidak ada batasan jumlah karyawan ya. Satu pun kita dampingi. Gitu. Jadi satu pun single factor kan banyak ya, usaha mikro kecil kita hanya 1 atau 2 gitu karyawannya, itu juga kita dampingi. Oke, nah saya penasaran nih Bu, kalau misalnya pendampingan ini dilakukan, itu pendampingannya dilakukan hanya kepada pemilik bisnisnya, pemilik UMK-nya, atau ketika nanti misalnya pemilik UMK sudah punya dapur sendiri nih, apakah itu juga karyawan-karyawannya didampingi atau prosesnya seperti apa? Mungkin sahabat Pompi pengen tahu secara gambaran kasar prosesnya nanti akan seperti apa, selain ada edukasi, mungkin ada coaching kliniknya, apa mungkin juga datang ke tempat kita lalu diinformasikan tentang bahan seperti apa atau alat seperti apa saja yang tidak boleh digunakan ketika produksi atau bagaimana? Iya. Kalau terkait dengan edukasi ataupun pendampingan, memang awalnya kita ke pemilik sarana UMKM ataupun orang yang diserahkan atau ditunjuk menjadi penanggung jawab produksi seperti itu, karena kan mereka mungkin leadernya di usaha tersebut. Tetapi next step-nya adalah kita juga mencerdaskan karyawannya. Kenapa? Karena justru karyawan inilah yang punya kunci dalam menghasilkan produk yang aman. Jadi mereka juga harus dicerdaskan, punya persepsi yang sama dengan praktek keamanan pangan dengan pemiliknya. Jadi sama-sama punya tanggung jawab tadi untuk menjaminkan produknya aman, seperti itu. Nah, bentuk kegiatannya banyak. Kita ada yang dalam bentuk webinar ya, online bisa diakses kapan saja oleh siapa saja di mana saja. Atau untuk program yang tadi Pangan Aman Goes to Campus, mahasiswanya itu melakukan edukasi di sarana produksi yang diikuti oleh seluruh karyawannya. Seperti itu. Jadi biar sama-sama memiliki pengetahuan terkait dengan prinsip keamanan pangan. Oke, berarti kalau misalnya Ayah datang sebagai calon pemilik UMK nih Bu, itu apa saja sih yang harus disiapkan hingga bisa mendapatkan pendampingan? Oke, yang pasti siapkan niat. Siapkan diri. Ya. Kalau belum ada niatnya ini susah ya. Ternyata belum sih, nggak pengen ya, nggak bisa ya. Apalagi kalau masih galau-galau gitu ya. Saya mau produknya apa? Itu agak susah. Kenapa? Karena pendampingan kita sudah langsung merujuk produknya apa, skala risikonya seperti apa. Nanti didampingi
dalam bentuk apa gitu. Oke. Jadi based on awalnya, kalau nggak punya niat, kemudian belum punya bayangan produknya apa, itu susah ya kayaknya mau Betul, betul, diomongin betul. apa gitu kan. Nah jadi sahabat Pompi kalau sudah ada produknya, sudah tahu market pasarnya ke segmen yang mana, konsumen gitu ya. Kemudian mungkin proyeksi ke depannya mau seperti apa, mau yang di skala rumah tangga atau agak besar ke arah MD misalkan seperti itu. Nah nanti ini akan kita dampingi sesuai dengan kebutuhannya seperti itu. Yang lainnya mungkin selain niat adalah apa ya, tanggung jawab ya, komitmen, karena kita berharap di awal kita dampingi itu kita menarik komitmen kepada UMKM-nya untuk ikut semua tahapan, jangan berhenti di tengah jalan, nanggung kasihan gitu ya. Betul, Jadi betul. harus sampai terakhir supaya manfaatnya dirasakan sampai terbit nomor izin edarnya seperti itu. Jadi mudah ya kayaknya, niat, komitmen, udah itu aja. Sudah ya, yang penting disediakan waktunya ya sahabat Ya. Pompi ya untuk melakukan pendampingan ini. Dan berarti BPOM ini menyediakan pendampingan dari awal hingga selesai, tapi tidak termasuk dengan ide menentukan jualan apanya ya Bu ya. Ya, Itunya betul. nggak bisa, itu harus datang dari pemilik UMK-nya sendiri ya. Jadi dari sahabat Pompi harus tahu dulu mau punya usaha apa, mau jual apa, nanti itu bisa langsung dibantu sama pendampingan dari BPOM ya Bu ya Betul berarti. sekali. Nah kalau misalnya semua sudah dilakukan, itu biasanya mungkin ada kisaran waktu berapa lama Bu dari yang awal banget nih, dari yang nol banget, yang hanya memiliki niat saja, ini pendampingannya biasanya berapa lama hingga izin edarnya keluar? Ya, ini kecepatannya kembali lagi tadi ya kepada si pemilik UMKM-nya. Mau cepat hayu, mau agak lambat ya monggo gitu ya. Yang pasti kita pendampingan itu kita intensifkan 3-4 bulan. Untuk ke arah MD ya. Jadi itu dengan asumsi kriteria awalnya sudah punya produk, kemasan gitu ya, walaupun mungkin kemasannya belum sesuai, kita akan perbaiki sambil pendampingan. Kemudian dia sudah punya NPWP sih, harapannya seperti itu ya, NIB dan NPWP. Tapi kalaupun itu belum, kita dampingi karena ini prosesnya cepat, jadi nggak usah takut ya. Untuk persyaratan lainnya mudah, insya Allah seperti itu. Oke, berarti benar-benar dari scratch banget ya Bu ya, dari nggak tahu apa-apa ini pasti didampingi oleh BPOM. Berarti kalau misalnya nih ini ada pendampingan, lalu juga diharapkannya berarti setelah ini para pelaku UMK ini bisa lebih teredukasi, lebih terinformasi juga tentang hal-hal yang berurusan mengenai izin edar dan juga hal-hal serupanya. Nah, biasanya nih Bu kalau ada pendampingan kayak gini mungkin juga ada award-award yang diberikan, kayak misalnya UMK terbaik misalnya di setiap batch-nya atau seperti apa. Ini juga mungkin bisa jadi semangat nih Bu untuk para pelaku usaha. Biasanya kalau dari BPOM sendiri itu apakah ada kegiatan-kegiatan seperti itu atau bagaimana? Ya. Betul sekali Mbak ya, ada ya. Oh, ada, oke. Ada ya. Nah, ini Karena jadi semangat ini baru nih biasanya. biasanya. Ya betul, menjadi motivasi ya bagi UMK, sahabat Pompi juga yang mungkin baru mau berniat mendaftar ikut pendampingan ya. Ada yang namanya lomba UMKM Award. Oke. Itu kita berikan setiap tahun kepada UMKM yang berprestasi yang menjadi binaan BPOM. BPOM itu dalam artian sampai ke UPT BPOM ya. Ada dari tingkat provinsi, mereka melakukan seleksi dari komitmen, kecepatan sampai ke dapat nomor izin edar dan lain sebagainya ya. Termasuk produknya, inovasi dan lain sebagainya, ada beberapa kriteria. Kemudian mereka mengusulkan dan di pusat diadakan seleksi tingkat nasional. Biasanya kita menyerahkan award tersebut pada saat ulang tahun Badan POM. Itu yang itu kan di relay ya secara nasional menjadi satu promosi mungkin ya, satu benefit atau suatu kebanggaan sendiri bagi UMKM tersebut seperti itu. Jadi jangan khawatir ya sahabat Pompi, kalau misalnya mau ikut pendampingan ini juga ada awardnya ya. Siapa tahu gitu kan niat awalnya adalah ingin jadi UMKM terbaik gitu kan di Kota Bandung mungkin atau se-Indonesia. Nah itu juga boleh banget ya, bisa jadi motivasi baru untuk sahabat Pompi. Nah kebetulan Ibu Anita juga hari ini sedang ada pendampingan ya Bu berarti ya? Ada edukasi. Ada edukasi. Nah itu dilakukannya biasanya seluruh Indonesia kah atau yang hari ini seperti apa? Ya, kalau hari ini memang spesifik ya, spesial kita berikan edukasi kepada UMK olahan sorghum. Kalau kita lihat memang sorghum belum banyak diketahui oleh masyarakat kita, tetapi potensi atau benefit dari sorghum itu sendiri jauh lebih bagus daripada mungkin boleh dibilang beras atau yang lainnya begitu ya. Tetapi ini belum banyak diketahui orang. Penggiatnya atau produsennya sudah ada dan ini mau kita galakkan, mau kita kembangkan sebagai pangan alternatif.
Oleh karena itu ada pembinaan khusus bagi UMK pangan olahan sorghum supaya bisa mereka menghasilkan pangan sorghum itu yang aman dan bermutu seperti itu. Nah, kesempatan pada hari ini kita selenggarakan secara hybrid, harapannya bisa memberikan kesempatan bagi yang di luar Bandung gitu ya untuk bisa juga menyimak materi hari ini, dan memang skalanya sekarang untuk yang home industry, yang industri rumah tangga pangan. Oh, oke. Berarti kalau yang hari ini itu pendampingannya untuk UMK sorghum ya, khusus ya. Berarti nanti juga biasanya untuk sahabat Pompi ini ada pendampingan-pendampingan khusus berarti ya, ketika memang ada kelompok-kelompok UMK tertentu itu juga bisa mendapatkan pendampingan khusus, dan juga pendampingan yang mungkin lebih luas ya Bu ya, yang semuanya itu juga ada ya nanti ya. Ada. Oh, oke. Berarti Kita ada agenda sekitar bulan Juni dan Juli itu training CPPOB, kita akan buka hybrid seluruh Indonesia. nah, itu kalau mau daftar gimana tuh Bu? Kami biasanya ada e-flyer, ada penrekrutmennya yang kita sampaikan kepada UPT, kemudian juga di media sosialnya kami begitu ya, sehingga informasi tadi bisa diketahui masyarakat luas, khususnya usaha mikro kecil. Silakan mendaftar, tidak ada biaya apapun gitu ya. Dan Biasanya suka nih yang gratis-gratis nih ya. dan ini ada sertifikatnya loh bagi yang lulus dan juga mengisi kuesioner seperti itu. Nah, itu jadi menarik banget sahabat Pompi ya. Kalau memang mau mencari pendampingan yang gratis dan juga pastinya sudah terjamin ya Bu ya, dapat sertifikat juga, lalu juga didampingi oleh pihak-pihak yang memang pastinya sudah luar biasa, sudah expert di bidangnya gitu kan, dan juga memang bisa membantu sahabat Pompi ini yang mungkin punya niat untuk membuka UMK atau juga sudah merintis UMK namun masih mungkin ada terhambat ketidaktahuan ya Bu ya, ini bisa dibantu dan didampingi oleh BPOM langsung ya. Wah, seru banget. Jadi pastikan ya sahabat Pompi ini cek sosial medianya ya, mungkin juga ada websitenya Bu ya yang bisa memberikan informasi lengkap mengenai pendampingan UMK ini. Nah, ini terakhir Bu, tips nih Bu ya dalam memilih pendampingan yang tepat untuk UMK nih. Selain dari pendampingan BPOM itu sendiri, kalau memang ternyata teman-teman atau sahabat Pompi yang ingin mengikuti pendampingan di luar BPOM, itu mungkin ada trik-trik khususnya Bu agar tidak salah pilih nih. Ini bagaimana? Ya, memang di luaran banyak sekali ya, baik lembaga ataupun personal yang menawarkan mungkin jasa pendampingan seperti itu ya kepada UMK. Yang kami mungkin pesankan kepada rekan-rekan sahabat Pompi, pelaku usaha mikro dan kecil, mungkin perlu mencermati. Yang pertama, apakah ada semacam kredibilitas ya terhadap lembaga ataupun personal tersebut, karena kan kalau kami melatih fasilitator pendamping itu ada identitasnya. Jadi ini yang mungkin bisa menjadi informasi awal untuk pemilihan lembaga ataupun orang yang akan mendampingi Bapak Ibu semua. Termasuk yang kedua adalah sesuaikan bentuk pendampingannya. Jadi pada saat misal kita meng-hire konsultan atau lembaga tertentu begitu ya, cek dulu pendampingannya itu terkait apa. Jadi sesuai nggak ini yang saya butuhkan atau tidak. Jangan-jangan pendampingannya ke arah bisnis ya, pengembangan bisnis, padahal yang dibutuhkan mungkin pendampingan untuk mendapatkan nomor izin edar misalkan. Nah, ini kan perlu diketahui di awal ya, disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu semua, termasuk pola pembiayaannya seperti apa kalau memang ada pembiayaan tersebut. Kalau kira-kira nggak make sense gitu ya, oh mahal banget gitu ya, kenapa nggak ke BPOM aja dulu gitu ya, cari informasi pendampingan ataupun fasilitasi apa yang diberikan oleh BPOM, siapa tahu ada yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu semua dan itu free. Itu berarti jadi jangan sampai salah pilih ya sahabat Pompi, karena ini mempengaruhi usahamu sampai ke depannya Bu ya. Jadi jangan sampai usahanya belum mulai ternyata sudah merugi karena hal-hal yang tidak difikirkan atau dipilih terlebih dahulu. Kalau Ayah minta 3 kata Bu, ini untuk seberapa penting atau kenapa sih para pemilik UMK ini harus mengikuti pendampingan dari BPOM? 3 kata apa aja Bu? Maju, sukses, Oke. Maju, sukses, oke, udah nggak mungkin dong, nggak mau ya, masa nggak mau maju, nggak mau sukses dan oke, ini kayaknya semua hal yang pasti diinginkan oleh pelaku usaha dan yang pastinya juga semuanya jauh lebih mudah ya Bu ya ketika ada pendampingan dari BPOM. Nah itu sahabat Pompi, jadi sudah dipastikan ya kalau sahabat Pompi mau memulai usahanya atau juga memang sudah merintis dan ingin lebih baik lagi, ada BPOM yang siap mendampingi.
Terima kasih banyak Ibu Sama-sama, Anita. Mbak Aya. Luar biasa sekali. Ini informasi yang menarik buat sahabat Pompi yang memang mungkin masih belum tahu bisa mendapatkan pendampingan di mana, dan juga kalau mendapatkan pendampingan biasanya apa saja yang didapatkan, itu semua sudah lengkap ya. Jadi jangan lupa silahkan cek Instagramnya, bisa di follow juga di @klubpompi.bepom. Kamu bisa tahu semua informasinya juga mengenai pendampingan dari Bepom seperti apa, mau mendaftarnya bagaimana, dan biayanya gratis ya Bu Anita ya. Jadi nggak usah khawatir, nggak akan rugi di awal ya. Ini sudah pasti karena yang akan didapatkan adalah maju, sukses, dan oke ya, sesuai kata Bu Anita tuh. Dan jangan lupa juga download aplikasinya di Bepom Mobile. Dan terima kasih sekali lagi Bu Anita, sukses selalu dan sehat juga. Dan nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut lagi pastinya ya sahabat Pompi tentang hal-hal yang seru lainnya ya. Jadi pastikan kamu juga subscribe YouTube channelnya ya, Klub Pompi. Dan nanti kita cari tahu lagi kira-kira bakal bahas apa lagi sih di podcast Klub Pompi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.